Inventory adalah penggunaan model inventory ini untuk menentukan secara optimal kapan suatu pesanan harus dilakukan dan berapa banyak unit yang harus dipesan dalam setiap pemesanan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis model inventory. Yang pertama ada model inventory deterministik, yaitu jenis model inventory di mana permintaan untuk suatu produk diasumsikan dapat diprediksi dengan pasti. Selanjutnya ada model inventory stokastik, yaitu jenis model inventory di mana permintaan untuk suatu produk bersifat acak dan mengikuti suatu distribusi probabilitas tertentu. Model inventory deterministik ya diaplikasikan ketika permintaan barang dapat diprediksi dengan tingkat kepastian yang tinggi. Contoh kasusnya seperti proses produksi speaker televisi di mana target produksi bulanan telah ditetapkan dan cenderung stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada model inventory stokastik, yaitu model ini relevan ketika permintaan barang ini bersifat acak dan sulit untuk diprediksi secara tepat. Contoh kasusnya seperti penjualan sepeda yang dapat mengalami fluktuasi signifikan setiap bulannya tergantung pada berbagai faktor seperti musim, tren, dan promosi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada mengenai model Economic Order Quantity atau EOQ. Model EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah barang yang harus dipesan setiap kali agar biaya persediaan bisa seminimal mungkin. Total biaya persediaan terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya pemesanan, yaitu biaya setiap kali kita memesan barang, dan biaya penyimpanan, yaitu biaya penyimpanan barang di gudang. Untuk rumus dasar IOQ ada di Q bintang sama dengan akar dari 2 ds per H. Dengan Q bintangnya itu sebagai kuantitas pesanan optimal, D-nya sebagai permintaan tahunan, S-nya sebagai biaya pemesanan per pesanan, dan H-nya sebagai biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian model Production Order Quantity atau POQ. Model POQ digunakan ketika perusahaan memproduksi sendiri barang yang dibutuhkan, bukan membelinya langsung dari pemasok. Produksi dilakukan secara bertahap, jadi barang tidak langsung tersedia semuanya. Untuk rumus model POQ lebih kompleks daripada IOQ karena harus mempertimbangkan tingkat produksi dan waktu produksi. Selanjutnya, ada dua pendekatan penting dalam pemantauan persediaan, yaitu model continuous review. Dalam model ini, tingkat persediaan dipantau terus-menerus dan pemesanan dilakukan segera ketika persediaan turun sampai batas minimum. Batas minimum ini disebut dengan reorder point atau ROP. Rumus untuk ROP sendiri tanpa cadangan pengaman atau safety adalah R besar sama dengan D kecil L besar. Dengan R adalah sebagai reorder point, D kecil adalah sebagai permintaan rata-rata per unit waktu, dan L besar sebagai lead time atau waktu tunggu pemesanan. Yang kedua ada model periodic review. Pada model ini, pemesanan dilakukan dalam interval waktu tetap, misalnya setiap akhir bulan. Jumlah barang yang dipesan akan disesuaikan dengan tingkat persediaan yang tersedia pada saat peninjauan. Selanjutnya ada mengenai biaya pemesanan dan penyimpanan. Dalam model inventory, kita harus memperhatikan berbagai jenis biaya. Dua di antaranya yaitu yang pertama ada biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya ini dikeluarkan setiap kali perusahaan melakukan pemesanan barang, contohnya termasuk biaya administrasi, pengiriman, dan biaya komunikasi dan dengan pemasok. Dengan rumusnya yaitu total biaya pemesanan per periode sama dengan biaya per pesanan dikalikan dengan jumlah pesanan per periode. Yang kedua itu ada biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya ini muncul karena perusahaan harus menyimpan barang di gudang, termasuk di dalamnya biaya sewa gudang, pajak, asuransi, dan penyusutan barang. Untuk rumusnya sendiri itu adalah total biaya penyimpanan sama dengan biaya penyimpanan per unit dikalikan dengan rata-rata tingkat persediaan.
Selanjutnya mengenai biaya pembelian dan kekurangan stok. Yang pertama, biaya pembelian atau purchasing cost. Biaya ini adalah total uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang. Biasanya tergantung pada harga per unit barang dan jumlah unit yang dibeli. Dengan rumus dasarnya yaitu total biaya pembelian sama dengan harga per unit dikali jumlah unit yang dibeli. Kemudian yang kedua, biaya kekurangan stok atau shortage cost. Biaya ini terjadi ketika perusahaan kehabisan stok, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya bisa termasuk kehilangan pelanggan, pemesanan darurat dengan biaya lebih mahal, atau keterlambatan produksi. Rumusnya yaitu biaya kekurangan stok sama dengan biaya kekurangan per unit dikali jumlah unit yang kurang dikalikan lagi dengan durasi kekurangan. Kemudian ada biaya setup atau setup cost, yaitu biaya yang muncul ketika perusahaan harus menyiapkan produksi barang. Misalnya biaya menyiapkan mesin, membayar tenaga kerja yang mengatur proses produksi, serta waktu yang hilang saat setup berlangsung. Dengan rumusnya yaitu total biaya setup sama dengan biaya per setup dikalikan dengan jumlah setup per periode. Biaya ini penting terutama untuk perusahaan yang memproduksi barang sendiri dan sangat relevan dalam model seperti FPQ dan POQ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi kita masuk ke penjelasan lengkap mengenai model ekonomi order quantity atau LQ. Jadi yang pertama itu pengertian dan asumsi. Jadi untuk pengertian dari model LQ secara lengkap itu adalah model Economic Order Quantity atau LQ adalah sebuah model hipotesis dasar yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan yang paling ekonomis. Kuantitas ini adalah jumlah unit yang harus dipesan setiap kali melakukan pemesanan untuk meminimalkan total biaya persediaan. Lalu kita masuk ke asumsi-asumsi untuk model ELQ. Model ELQ didasarkan pada beberapa asumsi yang sangat ideal, termasuk tingkat pemesanan produk yang konstan dan diketahui sepanjang waktu. Yang kedua ada waktu tunggu atau lead time untuk pengiriman pesanan yang konstan dan tidak ada keterlambatan. Yang ketiga ada pemesanan yang dilakukan dalam jumlah yang tetap. Yang keempat ada tidak terjadinya kekurangan stok. Dan yang kelima ada biaya pemesanan per pesanan dan biaya penyimpanan per unit per tahun yang tetap. Oke, kita lanjut ke untuk selanjutnya itu ada fungsi biaya totalnya. Jadi untuk fungsi biaya total dalam model LQ, di sini penjelasannya total biaya persediaan dalam model LQ melakukan penjumlahan dari total biaya pemesanan per tahun dan total biaya penyimpanan per tahun. Secara matematis, fungsi biaya total atau total cost dinyatakan sebagai berikut. Jadi total cost dari LQ atau Q sama dengan D per Q dikali dengan S ditambah dengan Q per 2 dikali dengan H. Di mana Q-nya sendiri ada jumlah unit per pesanan, D-nya adalah permintaan per tahunan, S-nya adalah biaya pemesanan per pesanan, dan H-nya adalah biaya pemesanan per unit per tahun. Lanjut kita masuk ke rumus untuk menentukan LQ-nya. Jadi untuk menentukan nilai Q yang dapat meminimalkan fungsi biaya total tadi, yaitu total cost Q-nya, kita menggunakan kalkulus dengan mengambil turunan pertama fungsi biaya total terhadap Q dan menyamakannya dengan 0. Hasilnya dari perhitungan tersebut adalah rumus untuk economic quantity atau Q bintang yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Q sama dengan akar dari 2 dikali S per H. Oke, kita masuk untuk reorder point dalam konteks LQ dengan lead time-nya. Dalam situasi praktis, seringkali terdapat waktu tunggu atau lead time antara saat pemesanan dilakukan hingga barang diterima. Untuk menghindari kehabisan stok sesuai lead time, konsep reorder point atau ROP digunakan. Rumus dasar untuk ROP adalah ROP atau R yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya sama dengan D dikali dengan L, di mana D-nya itu adalah tingkat permintaan rata-rata per unit waktu, misalnya per hari atau per minggu, dan L-nya adalah lead time dalam satuan waktu yang sama. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk
LQ, jadi soalnya itu sebuah perusahaan memiliki permintaan tahunan untuk suatu produk sebanyak 10.000 unit. Biaya untuk setiap kali pemesanan adalah Rp500.000 dan biaya penyimpanan unit per tahunnya adalah Rp2.000. Hitunglah jumlah pemesanan optimal atau economic order quantity untuk produk tersebut. Jadi Ki bintang 9, 2 dikali D-nya itu adalah banyak unitnya itu 10.000, dikali dengan biaya pemesanannya itu Rp500.000, lalu kita bagi dengan A-nya yaitu biaya penyimpanannya itu 2.000. Maka akan didapat angka dari 5 juta yang hasilnya sekitar 2.236 unit per pesanan. Oke, kita lanjut ke contoh soal untuk order void. Jadi soal ini, toko senjata elektronik mencatat permintaan rata-rata untuk suatu jenis barang, yaitu 500 unit per minggu, dan waktu tunggu atau lead dari pemasok adalah 3 minggu. Pada tingkat yang berapa, kita harus melakukan pemesanan ulang atau order point untuk barang tersebut. Jadi kita melakukan rumusnya tadi, yaitu R sama D kecil dikalikan L, di mana D-nya itu adalah permintaan rata-rata jenis barangnya, dan L-nya adalah lead time-nya. Maka 500 dikali 3 akan mendapatkan 1.500 unit. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ada di buku. Jadi ini contoh soalnya itu, diketahui sebuah sistem inventory dengan permintaan hariannya atau D-nya adalah sebesar 100 unit. Biaya untuk setiap kali pemesanan itu di sini K, tapi bisa kita gunakan yang sama dengan rumus tadi, yaitu S adalah $100. Dan biaya penyimpanan per unit per harinya atau K-nya adalah $0,02 atau 2 sen. Lalu untuk waktu tunggu atau time-nya untuk penerimaan pemesanan atau L adalah 12 hari. Di sini kita bisa tentukan economic order quantity yang tadi itu adalah Ki bintang, panjang siklus pemesanan optimal itu T0 bintang, effective lead time itu LE, dan order point-nya. Jadi kita mulai perhitungan yang tadi, yaitu di mana yang X of Q, rumus LQ atau Ki bintang adalah 2 dikali D dikali dengan S dibagi H. Tadi di mana soal itu kita dapat D-nya per unitnya adalah 100, lalu untuk harga pemesanan itu 100 juga, dibagi dengan penyimpanannya $0,02. Maka kita dapat hasilnya adalah sekitar 1000 unit. Lalu untuk menghitung panjang siklus yang optimal atau T0 bintang, kita bisa menggunakan rumus di mana rumus economic order quantity atau Ki bintang dibagi dengan D-nya atau banyak pesanan per harinya. Maka 1000 dibagi dengan 100 maka mendapatkan 10 hari. Terus kita masuk ke effective lead time. Untuk effective lead time itu memiliki rumus di mana L dikurang dengan dalam kurung rumus floor, yang dimana floornya itu adalah hasil dari L dibagi dengan T0 bintangnya, lalu kita kali dengan T0 bintang. Jadi dalam soal ini, dimana T0 bintangnya kita dapat 10 hari, maka L-nya juga dari soal itu 12, maka 12 dibagi 10 itu 1,2, maka floornya adalah 1. Lalu kita kali dengan T0 bintangnya 10, 1 dikali 10 itu 10, maka 12 dikali 10 didapat 2 hari. Karena dalam soal ini kita menggunakan effective lead time, maka order point-nya juga menggunakan effective lead time, bukan lead time yang ada di soal. Jadi order point-nya adalah 2 dikali 100, yaitu unit yang ada di soal, maka hasilnya ada 200 unit. Maka bisa kita asumsikan kebijakan inventory yang disarankan adalah memesan sebanyak 1000 unit setiap kali tingkat persediaan turun hingga 200 unit. Oke, baik, kita masuk ke kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, model inventory memegang peran penting dalam pengelolaan persediaan perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. Lalu yang kedua, ada pemahaman mengenai berbagai jenis model inventory seperti model deterministik dan stokastik, serta model-model spesifik seperti LQ dan POQ sangat krusial dalam mengoptimalkan tingkat persediaan. Lalu yang ketiga, komponen-komponen biaya yang terlibat dalam manajemen persediaan, termasuk biaya pemesanan dan penyimpanan, merupakan faktor-faktor penting yang dipertimbangkan dalam analisis model inventory. Oke, kita masuk ke kesimpulan keempat. Komponen-komponen biaya lainnya seperti biaya pembelian, biaya kemas stok, dan biaya setup produksi juga memainkan peran penting dalam model inventory yang lebih kompleks.
Contohnya itu ada model POQ sendiri. Lanjut, untuk model Economic Order Quantity atau EOQ merupakan salah satu model dasar yang sangat berguna untuk menentukan jumlah pemesanan optimal berdasarkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Pemilihan model inventory yang paling sesuai sangat bergantung pada karakteristik penyimpanan produk yang dihadapi perusahaan, struktur biaya operasional, serta tujuan spesifik dari manajemen pekerjaan yang ingin dicapai. Oke, baik, ini adalah yang soal buat nanti teman-teman bisa coba kerjakan untuk menambah pemahaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyampaiannya sudah baik ya. Cuman ada beberapa hal yang mungkin saya lihat dari kemarin presentasi itu adalah kurangnya aplikasi secara nyata. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau misalkan kita nerangin tentang EOQ gitu ya, order quantity. Ya, nah itu tuh biasanya kalau saya itu kaitkan dengan contoh langsung. Contohnya misalkan kayak gini. Saya buka yang namanya jurnal yang berkaitan sama EOQ-nya tersebut. Kan tentang inventory itu sebenarnya banyak ya. Tapi kan yang paling sering digunakan itu untuk stok itu kan adalah EOQ ya, Economic Order Quantity. Kenapa? Karena jumlah pesanan barang yang ideal untuk meminimalisir biaya persediaan. Kaitannya untuk di mana? Untuk contoh-contoh sederhana aja. Kalau misalkan kita punya usaha. Sekarang kan anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh mereka lebih memilih untuk punya usaha dibandingkan untuk bekerja. Karena anak-anak Gen Z itu lebih kreatif orangnya ya. Lebih kreatif, lebih baper menurut saya. Lebih kreatif, lebih baper. Tapi kreativitasnya memang tinggi gitu. Jadi ketika mereka bicara dengan teori inventory, biasanya kaitkannya mungkin kalau sekarang tuh anak-anak zaman sekarang lebih seringnya ngopi ya. Kayak ngopi itu kayak kebutuhan pokok lah ibaratnya gitu. Jadi yang harusnya banyak ditonjolkan di sini, saran saya itu adalah kalian punya satu jurnal di mana jurnalnya itu aplikatif. Jadi nggak hanya menampilkan tentang rumusnya saja, tentang EOQ-nya, tapi juga aplikasinya langsung gitu, realitanya langsung. Contoh, persediaan barang itu kan kalau di zaman sekarang banyak digunakannya di kafe mungkin ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ngomonginnya tentang persediaan barang, itu kan nanti kan ada grafik ya, bentuk grafiknya tuh kan bentuknya ada kapan kita waktu masih memesan, terus ada waktunya di mana persediaan kita sudah habis, kita tuh sudah mulai memesan kepada supplier gitu kan, sampai di mana persediaan kita habis, di situ supplier mengirimkan, ibaratnya di situ supplier mengisi kembali stok kita yang habis gitu kan. Nah itu kan EOQ ya, biaya penyimpanan. Terus bagaimana kita menyimpan yang namanya biaya penyimpanan itu supaya barang yang kita pesan tuh tidak numpuk atau tidak menyewa gudang lain gitu kan. Sehingga kita betul-betul mengatur yang namanya permintaan barang per periode gitu ya. Nah, lalu manfaat LQ sendiri apa? Yang pertama adalah meminimumkan biaya persediaan dengan jumlah pesanan yang tepat. Jadi perusahaan bisa memesan tuh biaya penyimpanan itu eh, tidak asal gitu. Jadi ketika grafiknya itu di mana
dia itu menuju hampir di titik turun gitu ya, si delta T-nya mungkin mau mendekati dia habis lah. Mungkin dari 2.500 mungkin ketika stoknya itu tinggal 200 dia sudah memesan kepada supplier gitu. Nanti pas ketika di nol nanti supplier sudah ada perhitungan misalkan 200 itu habisnya dalam waktu 2 hari atau nggak 1 hari. Besoknya supplier mengirimkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan EOQ gitu kan, mengoptimalkan proses pemesanan. Jadi frekuensinya tidak terlalu sering kita, ibaratnya terlalu sering memesan, terus nggak boleh juga mesennya pas stoknya itu habis, nggak boleh juga kita yang namanya kelebihan stok, nanti ada biaya gudang. Lalu kalau misalkan modalnya itu kita ketika beli barang itu misalkan kita meminjam gak boleh terlalu lama juga kita yang namanya meminjam yang namanya uang supaya kita dapat untung yang sebesar-besarnya kan itu yang kita cari ya meningkatkan efisiensi persediaan dengan EOQ jadi menghindari biaya yang tidak perlu sehingga bisa efisien gitu kan. Nah, harapan saya ketika membahasnya tentang EOQ itu, kalian tidak hanya berbicara tentang persediaan, antisipasi, lalu tidak hanya tentang faktor yang mempengaruhi bahan baku, nggak hanya apa tadi yang tentang rumus-rumus yang sederhana, tapi harapan saya ke depan ketika kalian presentasi itu, kalian mengaitkannya kepada suatu jurnal yang saya harap jurnalnya adalah aplikasi langsung. Jadi orang tuh nggak bertanya-tanya, oh kita kayak gini, oh kok contohnya sesederhana ini ya, nggak gitu ya. Jadi harapannya saya langsung aplikasinya langsung. Yang kalian, jurnalnya nggak usah yang susah-susah, yang mudah-mudah aja yang kalian pahami gitu. Tadi kayak saya ngasih contoh yang tentang apa namanya, ya zaman Gen Z sekarang senang ngopi, terus banyak kafe di mana-mana gitu kan. Nah itu bagaimana cara menentukan stok-stoknya di kafe itu sehingga mendapatkan untung yang sebesar-besarnya sehingga kafe itu nggak apa namanya, nggak tiba-tiba dia bangkrut atau nggak dia pelit gitu kan. Itu kan yang dimainin juga salah satunya adalah stokes yaitu EOQ gitu kan. Harapan saya seperti itu. Nah, lalu bagaimana meminimumkan biaya totalnya pengeluaran itu gitu, biaya total dalam ini barang itu seperti apa. Nah, kan yang harus ditekan itu adalah meminimumkan biaya total barang ya atau enggak biaya total inventory lah atau sering disebutnya TIC ya kalau nggak salah ya. Total inventory cost kan itu yang harus selalu diminimumkan. Nah, ini kan menentukan banyaknya unit juga, bagaimana kapan reorder point gitu kan, lalu peluang permintaannya atau selama lead time-nya seperti apa. Nah ini bahkan ada rumus menentukan si persediaan barangnya itu menentukan itu menurut Siswanto tahun 1985 dulu banget sering banyak digunakan itu banyak gitu kan. Nah ini harapan saya itu kalian banyak keluarkan rumus-rumus itu ya karena total inventory cost-nya itu seperti apa. Nah, ini bisa dikeluarkan sama kalian kalau kalian itu adalah merujuk satu aja di media neliti misalkan tentang satu aja. Contoh misalkan penerapan metode EOQ dalam analisis pengendalian persediaan semen pada PT Panorama Ready. Nah, ini kan nggak susah, tapi eh, masuk logikanya setiap orang. Jadi harapan saya ke depannya nanti untuk yang presentasi tidak hanya menampilkan yang namanya adalah bahan-bahan gitu ya tentang teori inventorinya, tapi juga contoh aplikasinya secara langsung, yaitu cari di jurnal. Cari jurnal yang kalian anggap itu mudah. Gak harus panjang jurnal itu, tapi dipahami gitu. Apa sih penggunaannya dari bahan yang kalian pelajari? Apa sih manfaatnya? Jadi ketika belajar itu tentang matematika itu nggak orang tuh nggak selalu emang buat apa sih belajar matematik? Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi secara langsung kalian cari aplikasinya sendiri. Harapan saya ke depan seperti itu sih. Jurnalnya bebas apapun gitu. Ini bahkan ada di UPI ya tahun 2018 tentang analisis metode economic order quantity dalam upaya meningkatkan efisiensi pada nih Northwood Cafe Coffee and Eatery di Bandung nih tuh kan berarti kan salah satunya dia menjaga untuk kafenya itu tetap berjalan gitu dengan cara ya EOQ gitu. Seperti itu ya. Harapan saya ini bahasannya bisa
kasih kembali, maksudnya kirimkan kembali ke saya untuk apa tuh namanya eh contoh jurnal yang dianggap mudah ya buat kalian gitu. Jangan yang susah, yang mudah. Terus udah gitu selain kalian menampilkan tadi bahan-bahan tentang EOK itu, tapi ada sebagian lah kalian ambil entah satu jurnal cukup buat saya. Asalkan di jurnal itu kalian memahami gitu. Jelas sampai di sini untuk kedepannya gitu. Iya jelas. Ya jelas ya. Kan nanti kedepannya tuh ada metode antrian ya. Antrian tuh kan ada SI, ada SO, ada MIMO gitu kan. Ada MIMO juga gitu, multiple out, multiple in kayak gitu kan. Single in, single out kayak gitu. Nah, itu buatlah satu gitu. Jadi biar kitanya juga enak semuanya ya. Biar apa namanya? eh gak hanya itu saja yang dibahas. Jadi lebih lebih apa namanya? Lebih luas gitu. Harapan saya itu karena ini kan kita udah masuknya ke kurikulum merdeka ya. Jadi harapan saya nggak hanya kalian bagus slide-nya udah pakai latex. Ini latexnya ini nggak apa tuh namanya? Pakai yang langsung tuh apa namanya? Astagfirullah. Oke, overlap. Pakai overlip. Oke, pakai overlip sip. Ya udah bagus tuh. Nyusunnya juga pakai overlip ininya. Cuman yang saya sayangkan ya itu tadi kalian memberikan contoh-contoh yang sederhananya aja gitu, tanpa memberikan kayak ini biaya total model Eoki kan nggak hanya ini sebenarnya banyak banyak sebenarnya gitu. Kalau udah selesai gak boleh lagi. Ya oke. Janji. Tadi tunggunya masih boleh. Jadi ini kan biaya total nggak hanya ini gitu, nggak hanya demand per banyaknya barang dikalikan dengan supplier dengan demand sama biaya per unit gitu kan nggak hanya itu aja gitu. Harapan saya nah kalian bisa lebih mengembangkannya lagi lah gitu. Ya, boleh ya. Jadi ini satu slide ini nanti ada kalian ngebahas, misalkan kalian kasih tahu sama saya eh, sebelum mulai lah ya, jurnalnya apa. Nanti saya tanya-tanya tentang jurnal. Jadi sampai mana kalian memahami tentang jurnal itu gitu. Terus aplikasinya kan jadi langsung bukti contoh langsung. Oh, ini tuh digunainnya tuh kayak gini ya. Ternyata kalau misalkan di jurnal tuh, oh ini tuh maksudnya seperti ini ya. Jadi lebih enak lah ya kalau buat saya. Jadi kita nggak hanya belajarnya tuh nggak hanya panutannya buku terus, tapi kita juga harus mau terbuka dengan jurnal-jurnal yang ada. Lebih bagus kalau jurnalnya tuh adalah di tahun 2025 atau enggak di tahun 2000 terlalu cepet ya 2025 kayaknya belum keluar deh. 2024 kayak gitu. Itu palingnya dari saya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Next akan lebih baik. Nanti saya tambahkan lagi Kak, sepertinya beberapa bagiannya yang teori inventory yang nggak ada di catatan ini. Saya kirim di grup lah ya. Gitu paling dari saya. Oke, sampai ketemu nanti hari apa? Hari apa lagi ketemu kita? Tiap hari apa ya? Tiap hari Hari Kamis Kamis. kah? Oke, Iya. tiap hari Kamis nanti kita ketemu. Oke, gitu ya paling. Jadi waktunya akan lebih lama dan yang presentasi akan lebih banyak gitu kayak bahannya. Gitu ya. Oke ya. Siap ya. Baik Ibu Devi, terima kasih atas masukannya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. wabarakatuh.